Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT adalah rumah besar bagi semua yang berniat membangun pendidikan di NTT. Oleh karena itu saya mengajak juga untuk semua sekolah di Nusa Tenggara Timur terbuka terhadap semua mitra. Saya tidak pernah memberi arahan untuk satu atau dua mitra saja. Semua mitra berkesempatan yang sama. Yang penting kita ada satu mimpi yang sama, membangun NTT dengan kualitas pendidikan lebih baik melalui gerakan NTT Membaca, NTT Menulis atau Genta Belis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo ajak semua mitra sukseskan Genta Belis. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah meluncurkan program baru yang bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Program ini dikenal sebagai Gerakan NTT Membaca dan NTT Menulis atau Genta Belis yang telah diluncurkan oleh pejabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto di Hotel Sylvia Kupang pada tanggal 22 November 2024 lalu. Kepada media ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo mengungkapkan alasan dibalik program Genta Belis yang telah di-launching pada November 2024 lalu. Ia menyatakan bahwa Genta Belis bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat membaca dan menulis di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama di kalangan pelajar. Program tersebut juga bertujuan untuk memperluas akses ilmu pengetahuan hingga ke pelosok daerah, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTT. Berikut pernyataan lengkap hasil wawancara tim media Sekolah Timur dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di ruang kerjanya pada Jumat 10 Januari. Ya, saya Ambrosius Kodo, SOS MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Nusa Tenggara Timur, saya menggagas sebuah proyek perubahan yang saya sebut sebagai Genta Belis, Gerakan NTT Membaca dan NTT Menulis. Mengapa saya mengangkat ini? Karena berangkat dari sebuah keprihatinan bahwa setelah ditiadakannya ujian nasional, kementerian yang menangani pendidikan mendorong yang namanya asesmen nasional. Dan hasil asesmen nasional bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2023 itu sangat memprihatinkan dari sisi literasi. Karena apa? Hanya 22% sekolah dari 8.801 yang mengikuti asesmen nasional itu, hanya 22% yang melampaui kapasitas minimum literasi. Ada 6 kriteria itu. Kapasitas minimum literasi. Nah, kalau dia tidak melampaui itu, artinya mereka tidak, secara sederhana, mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Kalau mereka tidak pahami apa mereka baca, tentu mereka tidak punya tambahan pengetahuan. Nah, kalau mereka tidak banyak membaca, mereka tidak akan mungkin bisa menulis. Karena kita boleh mempunyai pikiran-pikiran baik, tapi kita harus punya kemampuan mengkomunikasikan pikiran itu, mengucapkan pikiran kita. Mengucapkan pikiran baik secara lisan, bisa juga dengan tulisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil kajian lembaga inovasi di beberapa tahun yang lalu dilakukan tes literasi di beberapa 4 provinsi. Ternyata provinsi NTT paling rendah yang lulus. Kemudian yang berikut juga menurut saya sesuatu yang sangat harus membuat kita gusar adalah hasil kajian lembaga literasi dunia tahun 2022 bahwa Indonesia itu selalu mengalami kerugian sekitar 200 triliun rupiah lebih akibat ketidakmampuan literasi. Nah, ini saya kira merupakan persoalan serius bangsa dan daerah ini. Sehingga kita harus memulai. Persoalan ini harus kita urai. Dan cara mengurai persoalan bagi saya harus kita mendorong ada sebuah gerakan bersama untuk membaca dan menulis. Dan kita bisa mulai itu dari sekolah. Kita gairahkan kembali iklim membaca dan menulis di sekolah. Supaya semua siswa lebih rajin membaca. Dengan membaca, tentu dia bisa melihat luasnya dunia ini. Dengan rajin membaca, dia punya banyak perbendaharaan kata, sehingga
pikiran-pikirannya bisa diucapkan baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, untuk itu kita sudah mendorong semua sekolah-sekolah untuk memulai, dan atas dukungan lembaga seperti BPMP maupun Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri ketika berkunjung ke NTT dalam acara Mendikdasmen mendengar cerita pendidikan NTT, sudah mengatakan bahwa mendukung gerak Gentabelis ini, gerakan NTT membaca, NTT menulis ini, dan beliau ingin hal ini juga bisa dilakukan di provinsi lain. Nah, oleh karena itu saya kira saya membutuhkan banyak dukungan, karena membangun pendidikan yang berkualitas harus dibangun sebagai sebuah gerakan bersama. Kita menggandeng mitra-mitra, mari yang peduli, para pegiat-pegiat literasi, ayo mari kita sama-sama. Ini sejalan dengan cara pandang saya bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT adalah rumah besar bagi semua yang berniat membangun pendidikan di NTT. Nah, oleh karena itu saya membutuhkan dukungan semua mitra, semua lembaga yang punya minat untuk bergerak di bidang literasi. Mari kita sama-sama. Oleh karena itu saya mengajak juga untuk semua sekolah Nusa Tenggara Timur terbuka terhadap semua mitra. Saya tidak pernah memberi arahan untuk satu atau dua mitra saja. Semua mitra berkesempatan yang sama. Yang penting kita ada satu mimpi yang sama, membangun NTT dengan kualitas pendidikan lebih baik melalui gerakan NTT membaca, NTT menulis atau Gentabelis. Dan semua mitra yang tertarik untuk membangun kualitas pendidikan dari membaca dan menulis ini, kita membuka kesempatan seluas-luasnya. Silakan menawarkan apa yang bisa dikerjasamakan melalui dinas, langsung ke sekolah, silakan. Yang penting mengikuti aturan-aturan supaya di dalam kerjasama itu justru kita mendapatkan hasil manfaatnya, bukan kita mendapatkan masalah. Saya mengajak kita semua, mari bersatu padu dalam sebuah gerakan bersama membangun NTT dari sisi membaca dan menulis. Karena hanya dengan membaca dan menulis, orang akan bisa melihat dunia, orang akan bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Itu hanya dengan membaca dan menulis. Demikian.